Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, Happy New Year's to you. May the upcoming year bring you holy blessing and peace. We hope coronavirus will disappear and go away as soon as possible. 2020 telah usai, tentunya banyak kejadian yang terjadi di tahun tersebut. Ada kejadian yang menyenangkan dan ada kejadian yang kurang atau bahkan tidak menyenangkan pula. Nah, kalau kita ingin membicarakan tentang kejadian atau peristiwa di masa lalu dalam bahasa Inggris, kita pakai tenses apa sih? Oke, let's check it out. Pada saat kalian kelas 7, kita sudah membahas tentang simple present tense. Masih ingat kan penggunaan do, does, dan lain sebagainya? Yap. Nah, kita sekarang berlanjut pada tenses berikutnya. Today, we are gonna study simple past tense. In this class, you will learn how to use simple past tense. Simple artinya sederhana. Past berarti lampau. Simple past tense is used to show a completed action at a particular time in the past. Jadi, simple past tense ini digunakan untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang sudah terjadi atau selesai pada waktu tertentu di masa lampau. This is one of the most exciting and important tenses in our series English verb tenses. Why? Because we use this tense so often to talk about all kinds of things in the past. For example, you can use this tense to tell someone what you did yesterday. You can also use this tense to tell somebody what happened in the world in a million times ago. So, whatever you are trying to describe that happened before now, you can use simple past tense. So, are you with me? Let's get started. Perhatikan timeline di papan berikut ini. Di situ ada kata now atau saat ini. Simple past ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi sebelum kata now yang ditandai dengan tanda X di situ. Ya, so when we talk about simple past tense, we are talking about a time that is before now. Specifically talk about something that happened in the past and it's finished and it's over. We can talk about an action or an event or in situation that started and ended in the past. For example, yesterday I went to the zoo. Kemarin saya pergi ke kebun binatang. Nah, pada saat saya menceritakan tersebut, saya pergi ke kebun binatang, apakah saya masih berada di sana? Tidak. Nah, itu maksud dari kejadian masa lampau yang terjadi dan berakhir pada masa lampau tersebut. Contoh yang lain adalah I met my friend Felix. He was there with his family. Saya bertemu dengan teman saya Felix. Dia sedang bersama keluarganya. Nah, apakah pada saat saya cerita tadi saya bertemu dengan Felix sampai saat ini? Tidak. Saya bertemunya kemarin pada saat di kebun binatang. You get it? Ya. Oke, perhatikan kedua contoh tersebut. Yang pertama yaitu yesterday I went to the zoo. Yang kedua, I met my friend Felix. He was there with his family. Oke, di sini ada dua. Ada yang pakai yesterday, ada time expression, yang satunya tanpa time expression. Kita dapat menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan keterangan waktu lampau atau tanpa keterangan waktu. Namun, walaupun tanpa keterangan waktu, lawan bicara kita sudah memahami bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu lampau karena kita menggunakan verb 2. Lanjut ke time expression. Time expression untuk simple past such as yesterday, last, bla bla bla, bla 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 ago. Contohnya di sini yesterday. Kamu bisa menggunakan yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, dan lain sebagainya. Kemudian untuk last, contohnya last baru diikuti dengan time-nya. Contohnya di sini ada last time, last Monday, last week, last month, last January, last Christmas, last year, last summer, dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada kata ago. Berbeda dengan last, kalau ago-nya di belakang. Contohnya di sini adalah 5 minutes ago, ada an hour ago, 3 days ago, 6 months ago, many years ago, a long time ago, dan lain sebagainya. Bagaimana cara membuat kalimatnya pada simple past. Rumus untuk simple past tense yaitu yang positif yaitu subject, verb to,
dan objek. Untuk negatifnya, subjek plus did plus verb 1 plus objek. Nah, di sini ada yang unik. Kalau positif kita pakai verb 2, kalau negatif kita pakai verb 1. Kenapa? Karena pada negatif sudah ada kata did yang mewakili verb 2-nya. Jadi gunakan satu saja biar tidak boros. Oke. Yang ketiga yaitu di situ ada interrogatif. Interrogatif diawali dengan kata did, ditambahi dengan subjek, ditambahi tetap verb 1 dan objek. Kenapa pakai verb 1? Di sini karena sudah ada did. Did you get it? Before I give you an example, the first thing that you have remember when you working with this tense is that is in English there are two kind of verb, regular verb and irregular verb. How do we know that? Pertama, yang kalian harus ingat pada saat kita merangkai kata menggunakan simple past, yakni dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja itu ada dua, yaitu regular dan irregular. Reguler yang beraturan dan irregular kata kerja yang tidak beraturan. Kalian bisa browsing atau buka kamus, di situ ada yang tulisannya irregular. Nah, untuk regular verb pada simple verb sangat mudah. Kenapa? Kita tinggal menambahkan ed atau d atau ied di akhir kata tersebut, tergantung pada huruf akhir pada kata tersebut. Jadi ada ketentuannya. Perhatikan pada huruf akhir pada kata tersebut. Contohnya di sini ada kata work, ya kan? Work berakhiran dengan konsonan k. Nah, otomatis kita pakai ed. Ada kata cook diakhiri dengan k lagi. Ya, karena diakhiri dengan konsonan, kita dapat mengganti dengan ed. Yang kedua adalah dengan d aja. Nah, kenapa? Karena kata tersebut sudah memiliki kata e. Jadi kita tidak perlu menambahkan huruf e lagi. Contoh di sini ada kata bake, jadi bake. Use menjadi used karena sudah ada huruf e-nya pada kata tersebut. Ketentuan yang ketiga yaitu apabila ada kata atau sebuah kata yang diakhiri dengan huruf konsonan dan ditambah y. Ada kata konsonan ada diakhiri y. Contohnya ada cry. Nah, c r y. Di situ kan hurufnya R konsonan dan diakhiri oleh Y, yaitu huruf Y-nya. Kita tinggal hilangkan Y-nya, kemudian ditambahi IED. Contoh yang lain adalah study. Ada konsonan huruf T di situ dan ditambah dengan Y, ada Y-nya. Ya, studied. Ketentuan yang terakhir yaitu bila ada sebuah kata yang diakhiri dengan huruf konsonan, vokal konsonan. Ketentuannya yaitu dengan menambahkan double last letter tambah ed. Yaitu double last letternya kita lihat huruf terakhir pada kata tersebut. Ada kata stop di situ. STOP, konsonan vokal konsonan. Ya, jadi otomatis P-nya kita tulis ulang double last letter, double P. Nah, kemudian baru ditambahi dengan ed-nya, stopped. Nah, the planet, N-nya double. Kalau pada irregular verb tidak terjadi. Ya, contohnya di sini adalah ada kata go di situ. Di past go menjadi went. It's completely different, right? Ya, sangat berbeda bukan? Ya, kemudian ada kata see become saw. I see today, I saw yesterday. Buy become bought. So those are just some example of irregular ones. There are many more. You have to memorize it. Jadi ini adalah contoh, ada banyak lainnya. Bagaimana cirinya? Kalian harus membuka kamus, kalian harus mencoba untuk menghafalnya atau perbanyak membaca kalimat atau mendengarkan kosakata bahasa Inggris. Nanti secara otomatis kalian akan meningkatkan. Untuk lebih mendalami materi simple past, perhatikan papan di samping saya. Eyes on the board please. Nah, di sana saya sudah menampilkan tabel simple past verbal yang menggunakan kata kerja, baik itu reguler ataupun irregular. Nah, pada simple past verbal, apapun subjeknya, verb yang digunakan yakni tetap. Contohnya, untuk kata kerja work. Nah, di positif menjadi I work it, you work it, they work it, dan lain sebagainya. Untuk negatifnya, jadi I didn't work, you didn't work, she didn't work, dan lain sebagainya.
interrogatifnya jadi did you work, did she work, did he work, dan lain sebagainya. Hal itu juga terjadi pada irregular verb. Kalian bisa baca sendiri seperti contoh yang ada di papan. Nah, catatan penting untuk penggunaan simple past ini adalah yang pertama, untuk positif selalu gunakan kata kerja atau verb 2, baik itu reguler ataupun irregularnya. Nah, untuk negatifnya dan interrogatif, gunakan kembali verb satunya. Kenapa? Karena di negatif dan interrogatif sudah ada kata penggantinya, yaitu did. Oke, sekarang kita masuk ke yang non-verbal. Ya, untuk kalimat yang non-verbal yang tidak mempunyai kata kerja atau biasa menggunakan salah satu bagian dari ana, adjektif atau kata sifat, noun kata benda, atau adverb dengan menggunakan kata keterangan. Itu ada aturannya. Untuk subjeknya, yakni aturannya yaitu tergantung subjeknya. Jika subjeknya singular atau tunggal, kita menggunakan was. Nah, jika subjeknya plural atau jamak, kita menggunakan were. Perhatikan contoh yang ada di papan. Di situ saya menggunakan here. Here di sini berarti di sini, yaitu adverb of place yang merupakan kata keterangan tempat. Nah, jadinya seperti apa? Di sini I was here, he was here, you were here, they were here. You di sini walaupun you-nya tunggal, itu tetap menggunakan were. Karena di dalam bahasa Inggris kita menggunakan jamak. Untuk negatif, sama. Tinggal nambahin not-nya. I was not here. He was not here. You were not here. They were not here. Interrogatifnya jadi, was she here? Were you here? Dan lain sebagainya. Oke, time to practice. Perhatikan latihan soal berikut ini. Oke, saya berikan satu contoh di sini, yaitu kalau bentuk positifnya yaitu I forgot our ticket. Kalau diubah menjadi bentuk negatifnya menjadi, ingat kalian cari dulu kata kerjanya. Di situ kata kerjanya adalah forgot, verb 2. Kalau dinegatifkan harus diubah menjadi verb 1. Verb 1 dari forgot adalah forget. So, kita ubah menjadi negatif menjadi I did not forget our ticket. Ya, diubah ke bentuk interrogatif. Bagaimana caranya? Kita letakkan did di depan. Did you forget our ticket? Tetap karena ada did di sini kita menggunakan verb 1. Oke, jadi kalian lanjutkan latihan soal tersebut. Ada 12 berarti yang belum terjawab. Di situ kalian kerjakan, kalian salin di buku kalian, kemudian kalian langkah pertama adalah cari kata kerjanya dulu. Ya, kata kerjanya itu apa? Setelah kata kerjanya ketemu, kalau dibentuk positif, otomatis kalian harus ubah kata kerja tersebut menjadi verb 2. Dibentuk negatif, kalian ubah menjadi bentuk verb 1-nya. Jika tidak ada kata kerja, tentukan dulu pakai was atau were, tergantung pada subjeknya. Oke, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.